Halo, selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Pematang Bandar. Apa kabar semuanya? Bapak berharap kita masih dalam keadaan baik, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tetap semangat ya untuk mengikuti materi kita yang selanjutnya. Baiklah, kali ini kita akan mencoba untuk membahas materi tentang pembangunan ekonomi. Jadi ini lanjutan daripada pertumbuhan ekonomi, kita masuk ke pembangunan ekonomi. Nah, apa itu pembangunan ekonomi? Nah, pembangunan ekonomi merupakan proses yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang, disertai dengan pemulihan struktur ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pembangunan ekonomi juga bisa diartikan kalau kita lihat, apa sih perbedaan dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut? Nah, di sini kita lihat dalam bentuk tabel bahwa pertumbuhan ekonomi itu kenaikan PDB-nya dari tahun ke tahun tidak memperhatikan persentase pertumbuhan penduduk. Sedangkan pembangunan ekonomi, kenaikan PDB-nya dari tahun ke tahun lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Kemudian di pertumbuhan ekonomi, kenaikan PDB tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan di pembangunan ekonomi, kenaikan PDB-nya itu disertai perubahan struktur ekonomi. Nah, kemudian di pertumbuhan ekonomi, kenaikan PDB tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan masyarakatnya. Sedangkan di pembangunan ekonomi, itu kenaikan PDB-nya disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan masyarakatnya. Dan yang terakhir, dalam pertumbuhan ekonomi itu hanya menekankan peningkatan pendapatan per kapita. Nah, sedangkan di pembangunan ekonomi itu lebih menekankan pada peningkatan kemakmuran masyarakatnya. Dalam pembangunan ekonomi, ini juga harus direncanakan. Maka muncullah istilah perencanaan pembangunan ekonomi, atau perencanaan pembangunan ekonomi ini disebut juga dengan planning pembangunan ekonomi. Apa itu? Yaitu upaya pemerintah dalam mengkoordinasikan kebijakan untuk mencapai tujuan perekonomian nasional. Nah, apa saja yang menjadi program-program perencanaan pembangunan ekonomi? Yang pertama, pengentasan kemiskinan. Yang kedua adalah riset dan pengembangan pertanian. Kemudian yang ketiga, perencanaan keluarga. Dan yang keempat adalah kebijakan ketenagakerjaan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemajuan teknologi lokal. Yang keenam adalah analisis proyek investasi. Ketujuh, pengembangan kewirausahaan. Nah, berikutnya apa sih ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi tersebut? Nah, di sini kalau kita lihat ciri-cirinya, adanya usaha untuk yang pertama mencapai perkembangan sosial ekonomi yang positif. Yang kedua, peningkatan pendapatan per kapita. Yang ketiga, mengadakan perubahan struktur ekonomi atau diversifikasi ekonomi. Yang keempat, perluasan kesempatan kerja. Yang kelima, adanya pemerataan pembangunan. Yang keenam, pembinaan lembaga ekonomi masyarakat untuk menunjang pembangunan. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas ekonomi. Nah, kemudian fungsi perencanaan pembangunan ekonomi. Apa sih yang menjadi fungsi daripada perencanaan pembangunan ekonomi ini? Nah, yang pertama itu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan. Jadi di sini pemerintah perlu membuat sebuah perencanaan pembangunan ekonomi sebagai pedoman ya atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Yang kedua adalah perkiraan potensi, prospek atau hambatan serta risiko yang mungkin timbul dalam pembangunan. Dan yang ketiga adalah fungsi yang ketiga ini merupakan kesempatan untuk memilih yang terbaik.
Dan yang keempat adalah sebagai penyusun atau penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. Yang kelima itu sebagai standar pengawasan dan evaluasi. Nah, jadi perencanaan pembangunan ekonomi ini memerlukan sebuah standar pengawasan. Ya, apakah ekonomi sudah berjalan dengan baik? Nah, kemudian lalu kalau programnya sudah berjalan, dilanjutkan dengan evaluasi. Nah, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Yang pertama, kekayaan hutan atau alam, kondisi cuaca dan iklim suatu negara, dan hasil barang tambang, misalnya emas. Hal itu meliputi sumber daya alam kita. Kemudian yang kedua, kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Pertambahan penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja dan mendukung kegiatan produksi. Jumlah penduduk yang besar tersebut juga akan meningkatkan permintaan barang yang diikuti oleh perluasan pasar, apalagi apabila kualitas penduduknya tinggi. Dan yang ketiga adalah kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi, yang mana akan mempengaruhi peningkatan efisiensi kegiatan produksi, sehingga dapat meningkatkan produksi barang atau jasa yang akan menciptakan barang dengan kualitas yang lebih baik tanpa meningkatkan biaya produksi. Dan yang terakhir adalah sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan sikap masyarakat yang buruk akan mempengaruhi penghambatan pembangunan ekonomi, seperti jam karet, malas kerja, dan tidak suka menabung. Nah, kemudian apa sih yang menjadi masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang? Masalahnya seperti halnya yaitu ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian dan peternakan primer. Perekonomian seperti ini disebut juga dengan perekonomian multikultur. Yang kedua adalah tingkat pertumbuhan produktivitas yang rendah. Dapat dilihat dari pendapatan per kapita yang sangat kecil. Hal ini akan meningkatkan ketergantungan dalam perekonomian internasional. Dan yang ketiga adalah tingginya tingkat pengangguran atau banyaknya orang-orang yang tidak bekerja, sehingga akan menimbulkan rendahnya tingkat kehidupan dan meningkatnya kriminalitas. Dan yang terakhir, tingginya pertambahan penduduk. Nah, kemudian bagaimana perencanaan pembangunan ekonomi di berbagai sistem ekonomi di setiap negara? Pertama itu adalah negara sosialis. Nah, sistem yang berlaku di negara sosialis dalam perencanaan pembangunannya, ini semua sektor ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Nah, kemudian semua kementerian dan perusahaan serta lembaga yang ada harus melaksanakan rencana yang telah disusun oleh pemerintah. Nah, kemudian apa yang menjadi kelemahannya? Nah, yang pertama di sini kecenderungan korupsi di tingkat perencanaan karena semua direncanakan oleh pemerintah. Yang kedua, menyebabkan terjadinya kelangkaan atau kelebihan produksi barang dan jasa karena sulitnya identifikasi kebutuhan. Yang ketiga, adanya kebosanan dan hilangnya minat berinovasi karena standarisasi kebutuhan manusia. Yang keempat, biaya yang mahal karena memerlukan tenaga ahli di berbagai bidang. Nah, yang kedua adalah negara kapitalis. Bagaimana sistem perencanaan pembangunan di negara kapitalis? Nah, ini hanya berupa stimulan, di mana kelemahan daripada
sistem perekonomian di negara kapitalis ini berpotensi gagal saat stimulan yang diberikan kurang sesuai bagi pihak swasta. Nah, kemudian menimbulkan kelangkaan dan kelebihan barang saat mekanisme harga tidak berjalan. Jadi kapitalis ini adalah merupakan sistem perekonomian yang digerakkan oleh pemilik modal. Nah, kemudian yang ketiga adalah negara berkembang. Bagaimana sih perencanaan pembangunan di negara berkembang? Biasanya negara berkembang ini akan berhasil jika mengadopsi kebaikan dari sistem sosialis dan kapitalis, serta menghilangkan keburukan dari kedua sistem tersebut. Jadi, negara berkembang ini salah satunya adalah Indonesia sendiri. Dan apa yang menjadi kelemahannya? Kelemahannya adalah kelangkaan sumber daya manusia ahli untuk menyusun perencanaan, perekaman data, dan lembaga itu kurang memadai. Nah, berikutnya, jangka waktu perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini dibagi atas 3 jangka waktu. Yang pertama adalah jangka pendek, yaitu berlangsung selama 1 tahun. Kemudian jangka menengah itu berlangsung selama 5 tahun. Dan yang terakhir adalah jangka panjang, itu berlangsung cukup lama, antara 15 sampai 20 tahun. Nah, kemudian apa sih yang menjadi indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi? Nah, ini bisa kita bandingkan dahulu dengan sekarang. Nah, kalau dulu ini PDB-nya, berubahnya PDB secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, ya. Kemudian kini sudah tidak digunakan karena negara hanya fokus untuk menaikkan PDB saja. Nah, kemudian sekarang pendapatan per kapita lebih tepat dijadikan indikator pembangunan ekonomi karena memiliki keunggulan. Yang pertama, mudah untuk dihitung, ya, PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Kemudian cukup mewakili peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, demikianlah pemaparan materi kita tentang pembangunan ekonomi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipelajari di rumah. Tetap semangat ya.